Baik, selamat pagi sekali lagi semuanya. Pukul 7 pagi, masih segar ya? Harus segar ya pagi-pagi. Jadi saya sudah standby di kantor ini saya. Pukul 7 pagi. Jadi kalau di rumah nggak bisa konsentrasi ngajar. Jadi saya ke kantor dan enak kalau pagi-pagi internetnya lancar gitu ya. Karena belum banyak yang pakai di kantor. Ah, Tadi saya sudah masuk ke ruang tim sini pukul berapa ya? 6.50 mungkin ya. Dan kemudian Aska dan Cika join juga gitu ya. Oke, berarti kalian udah siap juga untuk mengikuti kuliah hari ini? 30 loh, kok tapi baru 35 ini? Hmm, masih banyak yang tidur juga ya. Adril, Azira, Garini, Akbar, Angelina, Arif Laksana, Atifa, dan seterusnya ini. Jessica, hmm, bentar saya lihat lagi. Brian udah, Depura, Emir, Erika, Fahri. Mana yang lainnya ya? 39. Baik, sambil menunggu teman-teman, uh, kapan-kapan kita mungkin perlu kuis juga ya, kuis langsung online di sini begitu saya tayangkan soalnya kalian kerjakan dan submit langsung di Teams dalam waktu yang ditentukan gitu ya, langsung. Jadi misalnya kalau sekarang pukul 7.02, saya beri waktu 3 menit ya 7.05 harus submit langsung gitu ya. Kapan-kapan kita kuis instan gitu ya. Oke, itu pengumuman pertama. 41 masih belum banyak nih, 702. Mungkin ada pertanyaan tentang materi kuliah yang lalu atau soal tutorial kemarin? Nggak ada, belum ada pertanyaan ya. Baru bangun tidur, tadi malam udah kecapean mungkin, jadi baik saya bagikan layar, saya share screen, udah tampak ya. Hari Iya, ini Kak. 24 September, kita sudah membahas bab 2 dari 2.1 sampai 2.8 laju yang berkaitan terakhir ya. Udah segitu banyak tuh yang kita bahas dan satu subbab lagi dari bab 2 ini adalah tentang diferensial dan hampiran. Nah, kata diferensial dan turunan ini artinya beda ya, tapi saling eh, berkaitan. Turunan bahasa Inggrisnya derivatif, diferensial ya diferensial gitu pakai T gitu ya, S-nya itu. Jadi sasaran kuliah hari ini saya hanya akan membahas 2.9 tentang diferensial dan hampiran dan ini subbab yang pendek juga gitu ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan tutorial. Jadi membahas soal-soal lagi, melanjutkan tutorial kemarin. Tutorial kemarin tidak eh, live ya, jadi nanti saya unggah videonya bersama dengan biasanya video rekaman ini juga ada siaran ulangannya ya, jadi lengkap lah. Oke, kita mulai kuliah. Saya cek lagi jumlah peserta sekarang berapa.
Waduh, ini pesertanya 52. Oke, hampir semua sekarang hadir ya, tapi masih kurang berapa orang lagi? 8, kurang 8 orang lagi kira-kira ya. Baik, tidak apa, saya kembali ke PowerPoint. PowerPoint-nya tampak ya? Mohon feedback. Nampak, Pak. Oke. Sebentar, saya cek juga. Streaming udah jalan. Kadang ada yang terlempar di antara kalian, jadi ikut lewat streaming juga ya. Penting juga saya cek. Udah jalan ya. Oke. Oke. Oke, jadi setelah mempelajari subbab ini, kalian diharapkan memahami konsep diferensial dan menggunakannya untuk menentukan nilai hampiran dari suatu fungsi di titik yang diberikan begitu ya. Apa sih diferensial itu? Kalau kita punya fungsi y sama dengan fx yang kita asumsikan mempunyai turunan di x dan dx titik 2 sama dengan ini artinya didefinisikan ya, didefinisikan. Beda dengan sama dengan biasa gitu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sama dengan biasa ya. Kalau ada titik 2, ini kesepakatan di antara kita aja kalau ada titik 2 di depannya, itu kesamaan yang didefinisikan. Jadi di sini dx ini kita definisikan sama dengan delta x. Nah, kalau delta x yang kemarin kita bahas dalam notasi Leibniz itu ya. Jadi delta x itu besar perubahan pada x atau kalau istilah teknisnya ya bisa jadi galat gitu ya, galat yang terjadi dalam pengukuran terhadap x gitu ya. Nah, jadi dx yang didefinisikan sama dengan delta x itu menyatakan diferensial peubah bebas x. Jadi x kalau y sama dengan fx ini ya, x di sini peubah bebas ya. Jadi x itu peubah bebas sementara y itu peubah tak bebas. Jadi y bergantung pada x. Jadi dx di sini diferensial peubah bebas x. Nah, lalu peubah tak bebas y itu diferensialnya didefinisikan sebagai ini. Jadi f aksen x kali dx. Itu kita definisikan sebagai dy yang dikenal sebagai diferensial peubah tak bebas y. Nah, nanti ada gambarnya ya. Jadi berbeda dengan dx, dy di sini hanya merupakan hampiran untuk delta y. Jadi kalau dx itu didefinisikan sama dengan delta x, sementara dy yang didefinisikan dengan rumus di atas itu hanya merupakan hampiran untuk delta y. Ingat delta y dalam hal ini nilai sesungguhnya dari delta y. Ya, mungkin saya munculkan lagi gambarnya di sini walaupun nanti ada gambar lagi. Mohon maaf warnanya merah. Udah tanggung nggak apa-apa ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Ini X, lalu
ini X tambah delta X. Jadi fx di situ, fx plus delta X di situ. Nah, jadi delta Y di sini, ini delta Y. Delta yang simbolnya seperti segitiga itu ya. Jadi delta Y sebesar itu gitu ya. Nah, tapi DY bukan itu. Nah, DY apa? Sebetulnya nanti ada gambarnya, tapi tanggung saya lanjutkan di sini. F aksen X dx itu ada hubungannya dengan gradien garis singgung. Jadi kalau ini saya tarik garis singgung, dy itu hanya sebesar itu tuh dy. Hanya sebesar itu dy-nya. Ya. Karena dalam garis lurus pertambahan itu ya jadi tinggi segitiga siku-siku gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita coba hitung seberapa bagus hampirannya. Jadi kalau kita hitung fx plus delta x, di sini kita hitung langsung dari yang bintang itu gitu ya. Itu adalah sama dengan fx tambah delta y. Ya, pindah ruas fx ke kiri. Nah, kemudian ya dari gambar kita melihat bahwa itu tidak persis sama dengan fx plus dy, tapi hampiran. Gitu ya. Jadi dy-nya kemudian didefinisikan sebenarnya itu. Nah, kalau Anda ini tidak lain, ini persamaan garis singgung gitu ya. Jadi y sama dengan itu tuh persamaan garis singgung. Jadi gambar di atas sesuai dengan penjelasan ini ya. Dan hampiran ini bagus kalau delta X tidak terlalu besar juga. Jadi delta X-nya bilangan yang kecil gitu ya. Nulisnya seperti itu, delta X kira-kira sama dengan 0 gitu ya. Saya harap ini cukup jelas. Di slide berikutnya akan ada gambar yang serupa, mungkin kurvanya jadi melengkung ke bawah sekarang. Oke. Ini titik X, fx, kemudian saya coba, sekarang saya perlu warna yang menyala merah ya. Jadi itu x, fx dan ini x plus delta x yang nilainya di situ fx plus delta x itu ya. Jadi di sini sekarang mohon maaf, di sini dy yang justru lebih besar daripada delta y ya, karena kurvanya di sini melengkung ke bawah di sini. Oke, jadi yang delta itu sebesar itu, yang dy sampai ke atas gitu ya dalam gambar ini. Jadi pada gambar di sini dx itu didefinisikan sama dengan delta x, dy didefinisikan sama dengan f aksen x dx, dan delta y sama dengan f x tambah delta x dikurangi fx. Nah, bila delta x itu bilangan yang kecil, maka delta y dan dy itu kurang lebih sama ya. Jadi Anda bayangkan sekarang, bayangkan
titiknya bukan di sebelah kanan itu, tapi bayangkan X plus delta X-nya di sini, lalu titiknya ada di situ kan gitu ya. Jadi eh, titik pada garis singgung dan pada kurva tuh udah hampir berimpit itu gitu ya. Sudah hampir berimpit itu. Kalau di zoom ya mungkin ada celah juga, tapi itu yang dimaksud bila delta X kira-kira sama dengan 0, maka delta Y akan mendekati DY dan fx plus delta X akan mendekati fx tambah DY. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Penjelasan dan gambarnya jelas ya? Mudah-mudahan begitu. Nah, untuk contoh penerapannya, kita bahas di sini contoh konkret ya, bagaimana kita menghampiri nilai akar 16,1. Tentunya menghampiri tanpa bantuan kalkulator gitu ya. Jadi di sini menghampirinya dengan menggunakan diferensial. Jadi nanti soal kuis ataupun ujian hampiri nilai ini dengan menggunakan diferensial gitu ya. Ada kata menggunakan diferensialnya itu. Maksudnya seperti ini. Nah, Anda mungkin tidak diberi tahu fungsinya apa begitu ya. Jadi kalian kalau melihat bentuk akar 16,1 ya tentu nanti fungsi yang terkaitnya ya fx sama dengan akar x. Ya. Jadi ini bagian dari jawaban gitu ya. Jadi tinjau y sama dengan fx sama dengan akar x itu. Maka kemudian kita tahu turunannya adalah 1/2 akar x. Sehingga, nah ini tadi, sehingga fx tambah delta x itu sama dengan akar x, ini tidak lain, ini saya tulis di sebelah kanan aja ya, tapi tadi kan sudah diberikan rumus umumnya ya. Jadi ini tidak lain fx tambah apa? Tambah f aksen x kali delta x. Gitu ya. Jadi saya tuliskan langsung ini yang di tengah itu. Oke? Nah, sekarang kita substitusikan bilangan-bilangan yang terkait ya, terkait dengan apa yang ingin kita taksir itu. Jadi di sini X-nya berarti 16 dan delta X-nya sama dengan 0,1. Jadi sebetulnya kita mungkin sedang ingin menghitung akar 16 ya. Kalau akar 16 kita tahu sama dengan 4 gitu ya. Bukan ingin menghitung lah. Kalau ingin menghitung mungkin eh, bukan masalah yang besar ya. Tapi ingin bayangkan kita sedang ingin membuat ya. Katakanlah membuat apa rak gitu atau apa kita menggergaji kayu gitu ya. Maunya sih eh, kalau luasnya 16 berarti sisinya harusnya 4 gitu ya. Misalnya gitu. Ya bayangkan kita sedang membuat papan berbentuk persegi lah gitu ya, bujur sangkar. Maunya luasnya 16, berarti sisinya kan 4 gitu ya. Tapi kenyataannya kan kita gergaji papannya nggak jadi 4 betul gitu ya. Atau luasnya udah jadi gitu, ternyata nggak 16 gitu ya. Tapi lebih sedikit, 16,0, 16,1 gitu ya. Ya, itu ceritanya mungkin kurang bagus, tapi bayangkan situasi konkret seperti itu ya.
Jadi dalam kehidupan nyata pengukuran itu sering tidak tepat gitu ya. Gitu. Nah, eh, jadi di sini kita dapatkan akar 16,1 itu kurang lebih sama dengan akar 16. Kita tahu itu 4, tentu saja itu 4 ya. Nah, tapi di sini kita mendapat tambahan 1/2 akar 16 kali 0,1. Kalau nggak salah hitung, itu 1/2 kali 4, jadi 1/8. 1/8 itu 0,125 dikali 0,1, jadi 0,0125 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan ini nih sebagai hampiran. Perhatikan di sini ini hampiran, ini hampiran. Kalau ini sama dengan itu tidak berarti kemudian akar 16,1 itu sama dengan itu karena ini hampiran-hampiran lalu yang terakhir itu sama dengan itu ya. Jadi hampirannya sama dengan itu gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau Anda punya kalkulator di sekitar Anda, saya coba pakai kalkulator di HP saya. Akar 16,1, akar 16,1 ya. Ini akar kalau pakai kalkulator ini hasilnya 4,012. Nggak kelihatan digit berikutnya. Sebentar saya ulang coba. Landscape. Nggak kelihatan. Eh, supaya keluar akar 16,1 coba saya kalikan 100. Oh, malah hilang digit di belakangnya. Oke. eh, harus pakai kalkulator yang lebih serius. Ini kalkulator di HP tadi saya nggak dapat digit di belakang eh, di belakang angka 2 itu ya. Jadi tapi kita lihat 3 angka di belakang koma udah sama gitu ya. Kalau kalkulator seperti itu. Ada yang pegang kalkulator di dekat Anda? Ada Siapa ada Pak? hasilnya Berapa itu? 4,01248053. Oh, 48053. Oke tuh, lihat. Jadi kalau 48 ini kalau dibulatkan jadi apa? 5. Jadi 5 juga gitu kan. Kalau kalian diminta tuliskan jawabannya dalam bentuk desimal dengan 5 digit atau 5 angka, 4 ya. Dengan 4 digit di belakang koma gitu ya. Kalau dengan 4 digit di belakang koma, maka yang 48 tadi dibulatkan jadi 5 juga gitu ya. Gitu. Jadi bagus nggak kalkulus nih? Bagus, Pak. Bagus Pak. Kalau kalian nggak punya kalkulator, dengan turunan pertama saja dapat ini kan? Gitu. Dan ini sudah cukup bagus. Tapi puas nggak? Nah, itu hal lain. Ingat cerita saya untuk bidang astronomi atau bidang yang lain, ketelitian ini artinya ketelitiannya berapa nih? 10 pangkat 10 pangkat min 5 ya. Min 4 ya. Kesalahannya bisa 1/10.000 ya. Gitu. Jadi em, ketelitiannya 10 pangkat min 4 di sini ketelitiannya. Nah, puas nggak? Jawabannya mungkin enggak. Saya ingin ketelitian 10 pangkat min 8 gitu. Kalau saya ingin ketelitian 10 pangkat min 8, ya jawaban ini terlalu kasar. Karena itu nanti kita perlu hampiran kuadratik mungkin. Atau hampiran kubik. Perlu turunan kedua, perlu turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Sampai ketelitian yang ditentukan tuh dipenuhi gitu. Tapi untuk sementara ini lumayan bagus gitu ya. Nah, sekarang contoh aplikasi lainnya.
barangkali lebih terkait dengan benda fisis begitu. Jari-jari sebuah lingkaran diukur 10 plus minus 0,1 cm. Jadi dalam pengukuran tuh sering seperti ini ya, apa namanya, eh, disajikannya gitu ya. Ini artinya jari-jari sesungguhnya ada di antara 9,9. Waduh, nah ini nih, koma ini repot ya. Kalau interval tuh kan koma, A, B gitu. Jadi saya nggak jadi nulis sebagai anggota interval, saya tulis sebagai ketaksamaan. Jadi jari-jarinya itu ada di antara 9,9 dan 10,1 gitu ya. Mungkin oke masuk gitu ya. Itu maksudnya ya. Nah, taksirlah kesalahan yang terjadi dalam penghitungan luas lingkaran tersebut. Oke? Bisa jawab ini kira-kira? Oke, luas lingkaran tahu dong ya. Luas lingkaran L sama dengan pi R kuadrat. Walaupun pi juga sebetulnya kita nantinya harus taksir juga gitu ya. Tapi untuk sementara kita tulis pi aja. Jadi pi kali R kuadrat, jadi kurang lebih 100 pi cm persegi. Ya. Nah, untuk menaksir kesalahannya, kita gunakan apa? Ya, kita harus menghitung DL. DL dalam hal ini 2 pi RDR. Jadi ingat, di sini dari mana nih? Ini dari, nah ini lucu kalau ditulis pakai notasi Leibniz lucu ya. Turunan L terhadap R, DLDR, kali DR. Ya, kalau kalian bilang, Pak itu kan tinggal dicoret. Ya sekarang andaikan dicoret tuh ya jadinya dapat apa? DL. Dapat DL. Tapi kan jadinya kalau kalian nulis seperti ini lalu kalian coret gitu ya. Pak, saya dapatkan ini DL sama dengan DR kali DR, jadi saya coret. Jadi saya dapat DL seminan DL, Pak. Gitu kan? Terus mau apa kalau DL seminan DL gitu ya? Justru nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Nah, tapi kalau di sini DLDR tuh L aksen R gitu ya, L aksen R gitu. Uh, jadi kalau pakai notasi Leibniz kalian mungkin jadi malah bingung ya. Tapi kalau pakai notasi turunan biasa ini L aksen R gitu ya. Oke, L aksen sama dengan 2 PR jadi 2 PR kali DR. Nah, jadi kesalahan dalam penghitungan luas lingkaran tersebut adalah 2 pi kali 10, DR-nya plus minus 0,1, jadi plus minus 2 pi. Jadi luasnya sama dengan 100 plus minus 2 kali pi gitu ya. Kali pi cm persegi. Jadi ada di antara 98 dan 102 pi gitu ya, cm persegi. Ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan. Gak ada. Ups. Sandaran HP saya jatuh. Oke, kalau tidak ada, coba 2 soal latihan ini. Dicoba aja sekarang, ini tidak ada di soal tutorial, jadi Anda coba sekarang. Sekaligus tutorialnya. Nanti setelah ini tutorial.
Oke, dicoba beberapa menit ya. Jadi untuk nomor 1, fungsinya apa kalian harus tahu. Oke? Oke, saya sediakan halaman kosong. Ini masih ada halaman berikutnya. Saya Oke. Oke, jadi 1 per nomor 1 tadi kita ingin taksir nilai 1/0,51. Jadi di sini kita, oh ya, tentu apa tadi, dengan menggunakan diferensial. Jadi kata diferensial ini nanti kita bakal ketemu lagi ya ketika kita membahas persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu memang persamaan yang melibatkan diferensial begitu ya. Ada dy, ada dx mungkin gitu ya. Nah, tinjau fx sama dengan apa? 1/x. Oke. Dan kemudian di sini x-nya sendiri nanti sama dengan 0,5 gitu ya. Jadi mungkin A kita kalau mau pinjam huruf atau pakai huruf A ya. Seperti di soal-soal tutorial kita pakai huruf A ya. Jadi maka f aksen X sama dengan apa? Kemarin Najmi, setelah Najmi siapa kemarin? Masih huruf M, Marcella udah. Terus siapa lagi ya kemarin ya? Terakhir Nisrina, Pak. Oh, Nisrina, udah Nisrina. Nabila udah juga? Udah ya, sebelum Nisrina ya. Berarti yang berikutnya siapa berikutnya? Coba saya nggak bisa lihat daftar peserta nih kalau lagi share screen gini. NOP. Ya udah siapa aja? F aksen X sama dengan? Minus 1/x kuadrat. Min 1/x kuadrat ya. Gitu. Sehingga, nah kita tulis gini, F yang kita bahas nih kan F 0,51 ya. 1/0,51 itu adalah F 0,51 dan ini adalah F 0,5 tambah 0,01. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Kurang lebih sama dengan F 0,5 ya. Tambah. Jadi ini sebetulnya mungkin dan A
ini mungkin tidak perlu sih ya, tapi di benak kita aja gitu ya. Eh, minus 1 per 0,5 kuadrat kali 0,01 gitu ya. Ini karena habis plus ada minus gitu ya. Oke? Betul nggak itu? Saya suka salah nulis. Udah betul ya. Jadi, nah sekarang F 0,5 itu berapa? 2. Itu langsung minus 0,01 per 0,25 ya. Jadi itu seperti 1 dibagi 25 atau kalau kita pinjam berapa? 0, berapa jadinya tuh? 0,0004 gitu ya. Nolnya berapa kali? 1 Pak. 0,04. 1 Pak. 0,00 4. lagi. 4. Ya itu saya salah. Nolnya 1 aja. Salah. Dibagi 0,025 itu kan dibagi 1/4 ya. Jadi sama aja dengan dikali 4 ya. Gitu. Betul itu? Jadi 1,96. Kalau pakai kalkulator, kalau penasaran, punya kalkulator dipakai juga gitu ya. 1 per 0,51 itu 1 per 0,51 itu 1,96. Wow, bener dua angka di belakang komanya bener ya. Ya kan? Ada yang sedang pegang kalkulator juga? Iya, Pak, benar. Ya. Jadi ini 0, kok 0? 1,960. Nggak tahu tuh ke belakangnya berapa, apa aja tuh digitnya. Tapi saya cuma dapat 1,960 titik-titik gitu ya. Jadi dua angka di belakang komanya udah betul tuh gitu. Oke, bagus ya. Kembali ke soal latihan nomor 2 sekarang. Sebuah bola plastik mempunyai diameter 10 cm bila tebal plastik tersebut adalah 0,2 cm. Berarti ini tebal nih ke arah dalam apa ke arah luar ini? Tentu saja ke arah dalam ya, karena kita nggak bisa ngukur jari-jari dalam ya. Jadi 10 cm itu udah dari diameter luar ya. Jadi kalau digambar di sini bayangkan nih tampak dua dimensinya. Yang 0,2 tuh kulitnya itu ke arah dalam. Jadi yang 10 itu jari-jari luar ya. Jadi R-nya di sini R sama dengan 5. Tapi kemudian ada tebalnya itu 0,2. Jadi di sini tebal ini 0,2 gitu ya. Ya, itu dianggap apa? DR gitu ya. DR. Delta, maaf. Ya, delta R dan DR sama. Taksirlah volume udara di dalam bola tersebut dengan menggunakan diferensial. Bola plastik ya, tahu kan bola plastik, bola mainan yang suka dipakai anak-anak main bola kalau
Masih kecil anak-anak main bola pakai bola plastik gitu ya. Oke, di sini berapa tadi? R sama dengan 10. Mohon maaf. Itu kalau gambar seperti itu, tapi sebetulnya kalau dalam perhitungan, delta R ini bisa positif, bisa negatif. Jadi, kalau ke dalam berarti volumenya bertambah apa berkurang? Berkurang. Berkurang kan? Kalau berkurang, kalau begitu sebetulnya jadi ini saya tidak bisa, bukan tidak bisa. Ini bukan delta R. Ini adalah tebal gitu aja ya. Jadi delta R-nya sendiri bukan 0,2 begitu. Ya. Jadi delta R-nya sendiri bukan 0,2 ini. Tapi minus gitu ya. Minus 0,2. Tebalnya 0,2 tapi sebagai diferensial, nilai diferensial itu minus 0,2. Jelas? Sekarang volume bola itu apa? Rumus volume bola apa? 4/3 VR pangkat 3. Gitu. Jadi V aksen R di sini sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, yang kita hitung di sini V untuk R sama dengan 9,8. Ini kurang lebih sama dengan V. Izin Pak. Tadi R-nya itu Pak. Kenapa? Terputus. Yang 10 itu diameternya Pak. Oh, salah saya. Terima kasih. Terima kasih. R5, jadi ini 4,8 gitu ya. Nah, volume bola itu ditaksir dengan volume bola dengan jari-jari 5, tapi ditambah kesalahannya, yaitu 4pi 5 kuadrat. Duh, pakai kurung. Kenapa pakai kurung? Ya udah nggak apa-apa. Kali delta R gitu ya. Kali minus 0,2. Berapa V5-nya? V5-nya ya 4pi per 3 kali 5 pangkat 3 tambah berapa tuh? Dikurang 25, 100, jadi 120 ya. 20 pi ya. Betul? Koreksi kalau salah. Nah, 4. Ini pecahan 5 pangkat 3, 125 kali 4, 500 per 3 ya. 500 per 3 dikurangi 20 ya. Kali pi. Pi-nya sendiri tadi menurut soalnya bilang pi-nya ditaksir dengan 22 per 7 ya. Jadi ini sama dengan lagi. Ya, akhirnya jadi pecahan berapa tuh? 440 per 3. Bukan angka yang bagus ya.
440 per 3 kali 22. Ini 22 dengan 44 mirip ya. Jadi dapat berapa tuh? 460,95. 460, 95, Pak. gitu ya. Ini satuannya sentimeter kubik ya. Nah, sebetulnya ini saya lengkapi penjelasan. Di sini ada 3 kali penulisan sama dengan yang bergelombang, sama dengan keriting itu. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, 1 ini galat karena metode. Metode kita adalah menggunakan diferensial, ya. Jadi metodenya dalam hal ini hampiran menggunakan diferensial. 2 itu galat karena taksiran pi, ya. Yang ditaksir 22/7. Oke? Yang ketiga, galat apa namanya? Sebetulnya kan jawabannya pecahan. Itu eksak nggak? 0,95 tuh eksak nggak? Pecahan-pecahan tadi. Tidak kan? Saya cek ya, 440 kali 22 dibagi 21 kan gitu ya. Sebetulnya kan 460,952 dan seterusnya kan. Jadi ini karena pembulatan namanya. Ya kan? Kalian sudah kenal istilah pembulatan ini. Hingga 2 angka di belakang tanda koma gitu ya. Seperti itu. Jadi penulisan hampiran itu bisa berbeda atau bisa terkait dengan suatu metode, bisa terkait dengan pembulatan, bisa terkait dengan penaksiran lainnya. Seperti dalam hal ini kita menaksir pi dengan 22/7. Kalau tadi kita menaksir pi dengan 3,14, lain lagi. Ya, tapi beda-beda tipis gitu ya. Gitu. Nah, yang penting kalian di sini menyadari bahwa hampiran ini itu akumulasi dari beberapa metode dan langkah-langkah yang lazim gitu ya, pembulatan dan lain-lain itu. Jadi jawaban sesungguhnya berapa ya? Sekarang oke, kita bandingkan. Kalau dihitung langsung ya, kalau dihitung langsung dengan, nah ini dengan bantuan kalkulator gitu. Nanti saya jelaskan kalkulator sendiri juga mengandung galat gitu ya. Mengandung galat gitu ya. Tapi kita cek aja. 4,8 pangkat 3 kan. 4 pi, ini saya walaupun pakai HP sebetulnya lumayan juga. 4 pi per 3 kali 4,8 pangkat 3. Nah, ini dapat 463,246. Begitu. Beda? Ya iya beda.
perbedaan sebesar berapa ini berarti ya? Nggak nyampe 3 kan? 2,3 lah ya. 2, berapa nih? 2,296. Iya, 2,3 lah ya. 2,3 lah. 2,3 ini besar apa kecil gitu galat sebesar 2,3 itu. Nah, besar atau kecil itu relatif terhadap bilangan yang sedang ditaksirnya sendiri, yaitu 460-an. 3 per atau 2 cuma 2,3, 2,3 per 463 itu eh, sekitar sekitar 5/1000, artinya 0,005% gitu ya. 0,005%. Jadi galatnya ini galatnya juga ditaksir lagi ya. Sekitar 5/1000, 0, bukan maaf saya salah. Sekitar salah. Apa yang mau saya katakan tadi? 5/1000 ya. 5/1000 kalau dijadikan persen berarti 5/10, 0,5 ya. Betul? Cukup kecil kan? Ya, cukup kecil. Jadi galat pun ditaksir di sini ya, nggak persis galatnya. Ini taksiran lagi juga. Dalam soal nanti memang taksirlah volumenya dan taksirlah juga galatnya, itu kadang ada bisa jadi seperti itu. Ya. Oke. Saya jeda 3 menit. Kita akan lanjutkan berikutnya dengan tutorial ya. Jadi apa yang sudah kita bahas sampai di situ kita sudah membahas secara tuntas ini semua bab 2 dari definisi turunan, bahkan sebelumnya motivasi, kemudian definisi, kemudian aturan-aturan turunan, turunan rantai, turunan implisit, laju yang berkaitan, dan kemudian barusan diferensial dan hampiran. Jadi kita sudah membahas habis bab 2 dan minggu depan kita akan membahas penggunaan turunan. Nah, hari ini pembahasan materi cukup, lalu kita akan lanjutkan dengan tutorial. Jeda 2 menit ya, sekarang tadi 3 menit, sekarang tinggal 2 menit. Jeda 2 menit, saya siapkan dulu soal tutorialnya. Oke, masih stay tune. Kalau mau minum dulu atau ke toilet dulu silakan, saya minum kopi. Oke, soal-soal tutorialnya sudah saya tayangkan. Soal tutorial sudah saya tayangkan.
kemarin kita sudah membahas nomor banyak ya. Kita sudah membahas berapa nomor kemarin. Jadi, tapi kemarin tidak live, jadi buat yang sedang mengikuti live di YouTube, rekaman tutorial kemarin saya unggah siang ini ya. Setelah inilah begitu. Dan nanti rekaman streaming ini juga ada versi ulangannya, jadi bisa diikuti secara terurut begitu kalau merasa perlu ya. Jadi ini sudah dibahas nomor 7, 8, 8 sudah, belum semua tapi sudah, 9 sudah, 10 sudah, 11 sudah, 12 saya lewat waktu itu, terlalu simple, 13 sudah, 15 sudah, 16 sudah, 17 sudah juga ya, 18 sudah, 18 sudah, sampai 18 terakhir ya. Oke. Jadi terakhir kita membahas sampai 18, ini terakhir. Jadi kita dapatkan Nisrina ya yang jawab ini ya. Jadi di sini jawabannya A sama dengan 3 atau atau 7 ya. Jadi jawabannya itu. Ada 2 nilai A yang memungkinkan. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 19. Tapi saya mau intip dulu daftar nama yang nantinya akan saya minta untuk jawab ya. Simor dari 56. Nabila, Naufal, Nisrina. Oke, berikutnya Raisa. Raisa, siap? Iya, Pak. Oke, standby ya. Raja, siap? Ray, Siap. Raisa, Raja, Ray, Salma, Syafira, Siti Saroh, Stephen Giseli. Oke, R dan S siap ya. Karena saya mungkin lupa, nanti R ada 3, S ada 4. Jadi R1, R2, R3. Nah, R3 berarti Ray ya. S3 berarti Siti Saroh ya. Oke. Saya memorinya nggak terlalu bagus ya. Jadi nanti saya ingat R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4 aja. Oke. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi Xt sama dengan ini 1 tambah 3 cos T tambah 4 sin T. Dengan T diukur dalam detik. Tentukan posisi partikel pada saat, oh ini mah mudah ya. Posisi partikel berarti tinggal diapakan ini? Substitusi saja ya. Substitusi saja. Nah, tapi kemudian tentukan kecepatan. Kecepatan berarti X aksen T. Dan X aksen T sama dengan R1 tadi siapa? Raisa. Masih ingat R1. Raisa turunannya apa? Min 3 sin T tambah 4 cos T bukan, Pak? Iya, jangan ragu-ragu. Jangan pakai bukan. Min 3 sin T tambah 4 cos T. Oke, lalu ini substitusikan ke situ ya.
Oke. Nah, bagian A mudah seperti itu. Yang seru adalah bagian B. Bagian B ini apa ya? Bagian B ini apa ini? Bagian B ini meminta apa, Raisa? XT-nya saya perlihatkan lagi tuh, XT-nya itu. Bagian B ini meminta apa? Kalau kita gambar garis bilangan, oke, garis bilangan, ini bilangan real. Pada T sama dengan 0, XT ada di mana? 1 tambah 3, 4 ya. 4 gitu. Ini bayangkan 4 di situ. Itu T sama dengan 0 tuh, X0 kan? Lalu X1 ada di mana? X2 ada di mana kan? Kan ini ceritanya udah disubstitusikan ya. Nah, soal ini meminta bahwa ini 0 di sini, bahwa si XT itu nggak akan lari, nggak akan keluar dari selang ini. Jadi ini min 4, itu 6 gitu ya. XT itu akan berada di situ. X1 ada di mana, Raisa? X1. X1. Nggak diminta ya. Ketika T-nya pi per 4. Wah, itu akar-akaran ya. Cos pi per 4 berapa? Setengah akar 2. 3 kali setengah akar 2. Jadi 3 per 2 akar 2. Lalu sin pi per 4 juga setengah akar 2 ya. Jadi 3 tambah 4, 7. 7 per 2 akar 2. 1 tambah 3 per 2 akar 2. Ya, suatu bilangan lah. Tapi bilangan itu ada di antara min 4 dan 6 gitu loh. Nah, itu taunya dari mana? Berarti apa yang harus Raisa hitung atau buktikan? Ini Raisa harus ya? Substitusi nggak, Pak? Nilai di Apa antara yang itu. disubstitusi? Apa yang disubstitusi? Jadi Raisa harus membuktikan seperti ini kan? Untuk setiap T gitu loh. Ini harus dibuktikan nih untuk setiap T, nilai XT itu di situ. Berarti ini masalah maksimum dan minimum. Kita belum membahas maksimum dan minimum. Nanti bab 3, tapi untuk cos dan sin itu kan kita tahu nilai cos itu di antara berapa dan berapa? 1 min 1. 1 dan min 1. Demikian juga sin gitu ya. Tapi kalau kita pakai taksiran kasar, itu 1 tambah 3 tambah 4, 8 kan? Ya kan? Nah, Iya, Pak. sementara di sini nggak akan lebih besar dari 6 kok ini. Nah, tentu saja kita harus lebih cerdik. Ketika cos sama dengan 1, sin kan nggak mungkin sama dengan 1 juga. Ketika sin sama dengan 1, cos nggak sama dengan 1. Ada ketaksamaan geometri, ada kesamaan geometri, ada ketaksamaan juga gitu ya. Apa yang bisa kita hitung? Untuk membuktikan XT itu pasti tidak akan lebih besar dari 6. Ya? Gimana membuktikan Yang ya, nilai minimumnya. maksimumnya dulu deh yang gampang. Gimana membuktikan XT lebih kecil atau sama dengan 6? Sama dengan turunkan semua.
Raisa dulu, Raisa atau Raja? Turunannya sama dengan 0, Pak. Turunannya sama dengan 6 gimana? Maksudnya turunan dari posisi XT itu Mhm. di 0. Iya, tapi kita tuh belum membahas maksimum minimum yang pakai turunan di sini. Jadi caranya nggak pakai turunan. Ada yang tahu nggak? Ada, boleh deh yang lain. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Mungkin itu diperlukan. Ingat nggak dulu kesamaan trigonometri? Oke, saya perlu halaman kosong ya. Di SMA diajarkan nggak cos dan sin ini A cos T tambah B sin T itu bisa dinyatakan sebagai R cos T tambah alfa gitu. Ingat nggak? Ingat Pak, tapi Ah, enggak. tapi nggak? Ingat gambarannya, cuma saya lupa cara itu ya. Tapi Eh, pernah ya? Pernah Pak. Oke, oke, oke. Saya pindah ke PowerPoint ya. Saya akan pindah ke PowerPoint. Ingat tadi soalnya apa? 3 cos T tambah 4 sin T, oke? 3 cos T tambah 4 sin T. Saya stop sharing yang ini. Sekarang saya ke PowerPoint. Mestinya ada yang inget dong. 3 cos T tambah 4 sin T. Itu bisa kalian nyatakan sebagai mungkin di sini R cos T tambah Oh, alfa. Ingat Pak, nggak? Maaf Pak, belum PowerPoint-nya Oke, sorry kalau di yang di YouTube mungkin udah lihat. Eh, PowerPoint-nya belum di-share. Oke, oke. Oke, gitu ya. 3 cos T tambah 4 sin T sama dengan R cos T tambah alfa. Nah, kalau diuraikan R cos T tambah alfa itu sama dengan apa ini? Cos, cos ya. Saya tulis alfa duluan ya. Cos min negatif sin T sin sin gitu ya. Jadi di sini R cos alfa sama dengan 3, R sin alfa sama dengan min 4 gitu ya. Supaya saya nggak mau min, saya mau plus aja. Berarti saya justru pakai min di atas. Oke? Betul nggak? Kok nggak mau dihapus ya? Udah di save tadi. Oke. Saya mau plus di sini. Berarti ini min ya? Oke? Oke dong. oke Pak. Nggak ada yang jawab. Nah, dari sini kita dapat 2. Dari sini kalau kita kuadratkan, R kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan? Cos kuadrat tambah sin kuadratnya hilang kan? Sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan 5 kuadrat. Jadi R sama dengan 5. Di sini R positif ya. R-nya di sini positif. R positif. Oke?
Jadi R sama dengan 5. Lalu yang kedua, kita dapatkan sin tangan alfa gitu ya, tangan alfa. Tapi ini nggak penting lah alfa sama dengan berapa, nggak penting ya. Arcus tangan 4/3 itu berapa sih? Nggak tahu lah. Tidak penting nih. Yang pasti si 3 cos T tambah 4 sin T itu sama dengan 5 cos T min alfa gitu. Nah, sekarang berapa maksimumnya ini? Jadi ini nilainya berada di mana? Selang tutup min 5. Jadi ini lebih kecil dari 5 gitu ya. Jadi ada di antara min 5 dan 5. Jadi tadi 1 ditambah sesuatu yang, jadi 1 tambah ini, saya tulis sebagai selang aja ya, anggota 1 min 5, kurung siku ya. 1 plus 5 kan gitu ya. Jelas? Makanya min 4,6 kan? Gitu ya Raisa. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang lain oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Jangan lupa itu SMA ya. Dibahas nggak dulu di sekolah? Tapi Iya. jarang dipakai. Ah, ini sekarang dipakai. Nah, gurunya. Mudah-mudahan ada guru yang nonton kuliah saya ini ya. Wahai guru, ini penting ini. Muncul di perguruan tinggi nanti gitu ya. Oke, saya stop sharing ini. Ada pertanyaan? Kembali ke soal ya. Kembali ke soal. Kembali ke sini. Jadi sudah terjawab. Ini udah selesai ya. Dan oke. Nomor 20. Raisa Raja sudah R1, R2, R3 itu tadi siapa? R3. Diketahui bahwa titik P yang koordinatnya 1, min 1 tidak terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Betulkah tidak? Kalau dimasukkan X sama dengan 1, Y-nya berapa? 1, 0. Oke, 1 min 3 plus 2. Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, betul ini. Tidak. Tentukan dua titik A dan B pada parabola tersebut, ya, sehingga garis AP dan garis BP menyinggung parabola. Oke, ini ada parabola, lalu ada titik di luar parabola itu, ya, saya ngasal aja, ya. Nanti ada dua titik A dan B yang menyinggung gitu ya. Ya, mungkin di sini ini menyinggung nih, gitu ya. Nah, itu mungkin A. Satu lagi B-nya ada di atas mungkin gitu ya. B satu lagi di atas tuh, di atas. Barangkali seperti itu. Oke?
Cari A dan B-nya. Cari A dan B. R3 itu siapa? Ray. Oh, Ray. Aduh, ya ampun. Masa saya lupa sama si Ray yang paling rajin menyalakan video ya. Jadi kalau Anda nonton video kuliah matematika 1101 ini, banyak di thumbnailnya itu wajah mahasiswa yang menyalakan video, dan Ray ini salah seorang di antara mahasiswa yang videonya nyala terus. Sekarang nyala nggak, Ray? Mana, Ray? Pak, jaringan Ya udah gak apa-apa, dibercandain. Wah, ini tempat untuk menjawabnya di mana ya? Saya zoom out. Oke, di sebelah kiri ada. Saya harus menyiapkan PowerPoint lagi. Nanti kita pindah ke PowerPoint lagi ya. Titik P 1,-1 saya salin. Lalu persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ya, ini mirip dengan yang dikerjakan Nisrina kemarin ya. Saya stop PDF. Saya buka PowerPoint. Ray, udah dapat belum? Saya masih belum kebayang, Pak. Kan itu dia dari persamaan yang parabola itu, ntar dia difaktorin gitu ya, Pak? X1, X2 nya gitu. Iya, tapi apakah harus difaktorkan atau tidak tergantung keperluan. Di sini kita kan bukan mencari akar ya. Kalau menyinggung tuh kan artinya apa gitu ya. Jadi bayangkan kalau digambar mungkin si parabolanya bisa kita buat sketsanya. Itu akarnya 1 dan 2 ya. Jadi itu sih buat membuat sketsa parabola aja sih. Jadi 1, 2. Lalu kalau X-nya, jadi pada saat X sama dengan 1, Y-nya 0. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya juga 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Jadi parabolanya kira-kira itu cuman membuat sketsa parabola aja gitu ya. Nah, sekarang 1,1 itu, sebentar. Saya salah ya. 1,1 tuh kok ada di sini ya? Sebentar. 1,-1 ya. Iya ya. Minnya kelewat. Tuh, saya kurang sarapan ini.
1,-1 kan di bawah gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi itu kira-kira kan seperti ini. Di titik ini mungkin ada, saya gambar dengan warna merah, ada garis singgung. Ini yang seperti Nisrina kemarin lah. Ya. Nah, itu cari tuh satu. Satu lagi, kemungkinan di sini nih. Yang kalau ditarik garis singgungnya itu akan melalui si P gitu loh. Jadi ini nih yang kita cari nih, A dan B gitu. Nah, sekarang kita perlu DYDX tentunya. Kita perlu Y aksen. Oke? Kita perlu Y aksen. DYDX sama dengan apa di sini? 2X min 2X min 3. Nah, koordinat. Jadi misal koordinat sebetulnya cukup absis sih. Absis aja ya. Absis titik singgungnya kemarin X0 kan gitu ya? Gitu. Absis titik singgung tuh itu sama dengan X0. Oke, jadi si absisnya X0. Nah, maka ada dua persamaan nanti. Ada dua persamaan. Pertama, persamaan garis singgung di X sama dengan X0 itu adalah apa? Y min Y0 gitu ya. Y min Y0 sama dengan gradiennya 2X0 min 3 kali X min X0. Nah, Y0-nya sendiri itu adalah Y0-nya sendiri adalah ini X0 kuadrat min 3X0 tambah 2. Dan ini sama dengan kita kalikan aja ya. Rumit juga sih ini, tapi nggak apa-apa ya. Apa boleh buat? Atau kita biarkan dulu 2X0 min 3 kali X min X0. Oke. Nah, sekarang garis ini, jadi persamaan garis ini melalui P. Maka kita substitusikan kalau X-nya 1, maka Y harus min 1 gitu kan. Jadi min 1 min X0 kuadrat min 3X0 plus 2 sama dengan 2X0 min 3 1 min X0. Oke, nah dari situ kan kita dapat persamaan kuadrat dalam X0. X0-nya bisa ketemu tuh. Coba lanjutkan, X0-nya berapa itu? Saya ngotret terpisah, saya supaya dapat 2, Pak. X0-nya 0 dan 2. 0 dan 2. Iya, Pak. Oke. Itu kamu suara apa sih? Gimana, Pak? Itu ribut sekali di kamarmu atau apa? Pagi-pagi emang agak ribut, Pak, di sini. Ya sudah. 2X0 min 3
tambah 2x. 2x 0 min 3 min 2 min tambah 3x 0 min 2x0 kuadrat. Persamaan kuadratnya saya tulis dulu ya. Jadi x0 kuadrat plus 3x0 x0 tambah 4x0 min 3. Persamaan kuadrat dalam x0-nya apa? x0 kuadrat. Ray? Min 2x Min 2x0 sama dengan 0. Min 2x0 sama dengan 0. Oke. Konstantanya min 3 di kiri, min 3 juga di kanan. Oke, konstantanya habis ya. Lalu koefisien x0-nya di kiri plus 3x0, di kanan 2x0 tambah 3x0, 5x0. Jadi plus 3 dikurangi 5. Oke. Jadi dari sini dapat memang x0-nya sama dengan 0 atau 2. Dan kira-kira tuh di situ memang, ya ini gambarnya nggak tepat betul. Itu gambarnya kan nggak tepat, tapi koordinat A dan B itu dapat. Jadi di sini dapat ya? Gitu, Ray? Ya, berarti yang diminta koordinat atau cuman absis? Koordinat, Pak. Berarti Y0-nya harus dicari. Y0, kalau X0-nya 0 berarti A itu 0, berapa? 0,2. Ya? Betul, Ray? Iya, Pak. Benar. B-nya 2,0 gitu ya. 0. Oke? Everyone oke? Aman? Raisa, Ray, Raja? Raja? Mana suaranya Raja? Aman, Pak. Sekarang aman ya? Ribut sekali si Ray. Saya stop sharing yang PowerPoint ini. Bisa atau kalian mau nyalin dulu? Saya stop ya. Oke, saya stop. Kalian bisa tonton lagi nanti. Saya stop. Saya kembali ke soal PDF. Ini tinggal 12 menit lagi lumayan. Masih ada 12 menit lagi untuk lihat beberapa soal lagi. Nomor 21. S sekarang. S1, S2, S3, S4. Siapa aja tadi namanya saya udah lupa. Tunjukkan bahwa tunjukkan di sini buktikan ya. Buktikan jika GX sama dengan X kali nilai mutlak X per 2, maka turunannya 9 akar X. Sebetulnya ini mudah barangkali ya. Hanya kalian harus membagi 3 kasus. Bagi 3 kasus ya. Kalau X negatif, kalau X positif, saya kira kalau ini oke. Ini oke. Nilai mutlak nanti sama dengan minus X ya. Nilai mutlak X sama dengan minus X. Nah, yang jangan lupa X sama dengan 0. Ini gimana? Dari sini, bagi 3 kasus ini. Gunakan definisi ya. Definisi turunan. Khususnya untuk X sama dengan 0. Ingat definisi turunan. Oke, S1 siapa S1? Saya mau ngobrol dengan S1 siapa?
Salma, Salma. Definisi turunan itu apa? Salma. Fx plus H dikurangi Fx. Per H, limit ya. Gitu ya. Nah, tapi X-nya 0. Jadi, F aksen 0 sama dengan limit. Apa, Salma? Loko F, kan ini G fungsinya. G, H menuju 0. Terus, apa, Salma tadi? Salma. G0. Oh, kok G 0? Ya, G 0 plus H. Jadi G apa? Ya GH dong gitu Salma. Salma. Iya, Pak. GH min G0 G0 per per H. H. Nah, ini harus dihitung dari kiri Kanan. kanan. Coba, dari kiri hasilnya berapa, dari kanan hasilnya berapa? Jadi mengapa begitu? Karena ada nilai mutlak ya. Nilai mutlak kan rumusnya berbeda dari kiri dan dari kanan. Jadi kita harus memperhatikan dua hal, limit kiri dan limit kanan gitu. Siapa tahu beda gitu. Tapi setelah dihitung hasilnya sama nggak? Yang lain S2 siapa S2? Setelah Salma siapa? Safira. Iya, Pak. Hasilnya berapa? Limit kiri berapa, limit kanan berapa? Sebentar, Pak. Belum menghitung. Dah? Safira udah? Kenapa lama Safira? Maaf, saya masih agak bingung, Pak. Kenapa bingung? Tinggal masukkan rumusnya. Kalau H dari kanan dulu ya. Coba Safira on terus ya. Dari kanan ya. Berarti H positif. GH pakai rumus apa? Ya H kali nilai mutlak H. Nilai mutlak H sama dengan apa kalau H-nya positif? Safira. Iya, Pak. Kan ini rumus G-nya itu. Tuh, dalam dilingkari, saya lingkari lagi. Sekarang kalau GH, ya H kali nilai mutlak H. Lalu H-nya positif. Nilai mutlak H kalau H positif sama dengan apa? H. Ya, H. Jadi H kali H sama dengan apa? H kuadrat. H kuadrat per 2 ya. Ingat Iya. ya.
Lalu Iya. dikurangi G0. G0 berapa? 0. Ya, jadi H kuadrat per 2 dikurangi 0. Jadi tetap H kuadrat per 2 ya. Lalu Iya. dibagi H. Jadi apa? Jadi H kuadrat per 2 dibagi H jadi? H kuadrat H. H kuadrat per 2 dibagi H. Jadi H kuadrat per 2. Loh, H per 2. H per 2. H per 2, maaf Pak. Nah, sekarang H per 2. H-nya menuju 0. Jadi 0. 0. Jadi itu limit kanan sama 0. Oke? Sekarang limit Oke, Pak. kiri. Sekarang limit kiri. Cepat. Min H. Iya, min H per 2. Min H. Min H per 2. Tapi H menuju 0 dari kiri. Jadi 0. 0 juga. Jadi ini sama dengan 0. Baik dari kanan maupun dari kiri. Oke? Oke, makasih Pak. Nah, sekarang belum selesai. Iya. Nah, sekarang G aksen 0 berapa? 0. Nol. Jadi cocok nggak hasilnya? Gitu. Cocok. Cocok. Nah, kalau dihitung ini yang oke-oke itu ya. Yang oke-oke itu untuk X negatif hasilnya tuh min X. Untuk X sama 0 hasilnya 0. Untuk X positif hasilnya X. Jadi rumus turunannya itu persis sama dengan ini. Yang sama dengan min X kalau X negatif, yang sama dengan 0 kalau X sama dengan 0, dan sama dengan X kalau X positif, itu kan tidak lain nilai mutlak X kan? Ya, gitu ya. Siti Saro? Apa, Pak? Jangan apa-apa. Kalau udah standby gitu, jangan apa-apa. Betul nggak hasil tadi? Iya, betul, Pak. Nah, sekarang Siti Saro masih saya tanya loh. Ini berapa limit berikut kalau F2 94, F aksen 2 96, G2 93, G aksen 2 95. Ini apa ini soal ya? Ini soal ini apa sih gitu ya? Oke, ini harus dimodif. Saya zoom out dulu. Oke, saya zoom out dulu. Oke, ada ruang kosong, ada ruang kosong. Oke, ada ruang kosong lumayan. Ini harus dimodif nih Siti Saro. Tapi saya kasih contoh yang A, yang lainnya kalian coba sendiri ya. Waduh, waktunya hampir habis. Ini saya kasih contoh aja. Yang ini jadi limit X menuju 2. Ini trik yang kayak dulu itu loh. Jadi kalau saya tulis F aksen 2 tuh kan sebetulnya saya taunya min 4. F2 kan 4 per X min 2. Nah, kalau begini ini F aksen 2 kan? Maaf, apa yang terjadi? I don't know. Itu sama dengan F aksen 2, tapi jelas itu nggak sama. Kali GX min 3 per X min 2 juga tentunya. Bentar. Iya. X min 2. Oke. Tentu saja itu nggak betul. Fx kali Gx. Ya, si pembilangnya itu harus dikurangi. Bentar. Itu bukannya harusnya limit X menuju 2 FGX dikurang FG2 ya? Ya, G2 kan sama dengan 3. Oke?
Oke? Halo, siapa yang nyebut tadi? Iya, Pak. Sebentar. Ini fx kali gx udah ada, min 4gx berarti 3fx. Ini tambah ya. Tambah 3fx tambah 4gx. Pembilangnya jadi tinggal fx. Oh, bentar. Wah. Itu harusnya plus 12. Ini saya punya plus 12. Berarti ini min 24 dong. Min 24 ya. Nah, lalu ini kuadrat karena kuadrat, tapi kalau kuadratkan semua ini saya harus kali x min 2 ya. Ini waktu habis, saya serahkan pada kalian, tapi triknya bagaimana supaya ini muncul nih. Oke, kenapa ini? Ini adalah f aksen 2, betul? Limit bentuk tersebut adalah turunan f di ekstreman 2 ya. Limit ini adalah turunan g di ekstreman 2, oke? Dan itu diketahui itu di atas nilainya. Nah, lalu kalau kita kalikan, penyebutnya tentu x min 2 kuadrat. Sementara di atas ini cuma x min 2 gitu ya. Jadi pembilangnya harus disesuaikan tuh gitu ya. Nah, sementara kalau ini kali itu, saya dapat fx kali gx, saya dapat min 4gx, itu min 4gx harus di-cancel atau dihapuskan oleh plus 4gx. Yang min 3fx harus dihapuskan oleh 3fx. Lalu ini min 4 kali min 3 itu plus 12. Saya harus hapus dengan min 24. Bukan hapus. Supaya dapat min 12 saya munculkan min 24. Penyebutnya sama gitu ya. Sehingga pembilangnya sekarang jadi fx kali gx min 12. Betul? S4 siapa? Betul, S3 kali. S3 Siti Saroh, maaf. S3 Siti Saroh. Iya, Betul ya? Iya. Nah, tapi soalnya kan per X min 2. Jadi di luar saya harus kali X min 2 kan? Supaya jadi penyebutnya jadi X min 2 saja. Iya, Pak. Nah, selanjutnya gunakan aturan-aturan limit gitu ya. Kebayang? Iya, Pak, nanti dicoba. Nanti dicoba. Agak kurang kebayang sih, Pak. Ya, ini waktunya habis, tapi intinya ini masih harus diuraikan lagi mungkin ya. Jadi yang pasti kalau jumlah kan limit itu jumlah lagi. Kalau kali, ingat limit hasil kali sama dengan hasil kali limit. Ingat? Limit jumlah Iya. sama dengan jumlah limit. Ingat kan ya? Nah, sekarang bentuk Iya. pertama yang ini kali X min 2 itu ya akhirnya jadi turunan kali limit X min 2 itu jadi 0. Yang ini juga kali X min 2 jadi 0 limitnya. Tapi yang tersisa ini nih. Yang tersisa tiga suku ini nih. Nah, itu harus diuraikan lagi. Sampai dapat yang persamaannya A itu ya, Pak? Ini udah sama dengan A, pembilangnya udah sama. Maksud saya sampai kamu bisa memakai info ini. Ini kan info nih.
Mm-mm. Iya, Pak. Supaya dapat ini nih, saya akan lingkari lagi ya. Perhatikan, kalau kamu dapat bentuk limit ini, itu sama dengan f aksen 2. Iya. Nah, tapi yang f aksen 2 ini kali x min 2 ya jadi 6 kali 0. Yang ini udah selesai juga. Yang ketiga itu diuraikan lagi gitu loh. Jadi itu. Mau cobalah ya, nanti kita bahas lagi. Waktunya Iya, Pak. udah lebih dari 100 menit ini. Oke, dicoba lagi sampai kalian dapat. Mungkin ada cara yang lebih sederhana. Saya berharap kalian bisa menemukannya kalau ada cara yang lebih sederhana. Kalau tidak ya memang begitu jalannya rumit ya. Ini namanya manipulasi aljabar ya. Jadi dengan berupaya memunculkan info yang diketahui. Info yang diketahui itu f aksen 2 sama dengan 6 dan g aksen 2 sama dengan 3. Dan f aksen 2 itu adalah limit fx min 4 per x min 2 gitu ya. G aksen 2 itu adalah limit gx min 3 per x min 2. X-nya menuju 2 gitu ya. Seperti itu. Oke. Saya berhenti di sini dan kita berjumpa minggu depan. Ya. Saya stop sharing.